wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kita jangan bermain-main politik ya. Jika kalian bukan politisi, tentu saja kalian ya jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang katakanlah permainan politik. Ya seperti misalnya waktu itu katakanlah Prabowo the best gitu ya. Kemudian Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, di situ kalian juga sakit hati, kemudian kalian tidak lagi menyebutkan Prabowo terbaik dan sebagainya. Harus dipahami bahwa politik itu tidak ada teman sejati, tidak ada lawan sejati. Untuk itu kita jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang malah antara kita sendiri saling bermusuhan. Ketika Pak Jokowi mengejar ketertinggalan kita dibanding negara-negara ASEAN lainnya, ya sebagian bangsa Indonesia yang terpengaruh dengan hal politik itu ya malah menghujatnya, malah nyinyir, malah memusuhinya. Padahal ini membangun bangsa, membangun martabat bangsa. Nah seperti halnya katakanlah Bandara Kertajati. Ketika Pak Jokowi membangun masa depan, membangun pemerataan, kemudian membangun infrastruktur demi martabat bangsa ini, Bandara Kertajati adalah sesuatu yang memang dibangun untuk masa depan. Tetapi waktu itu Pak Jokowi malah dihujat, dimusuhi, dicaci maki dan sebagainya gitu. Padahal Bandara Kertajati itu diperlukan infrastruktur yang lain seperti misalnya jalan tol yang namanya Jalan Tol Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dawuan untuk menuju ke Kertajati. Ya tentu saja waktu itu masih sepi dan infrastruktur yang lain, kereta cepat yang menuju ke Kertajati masih dalam proses. Ya tentu saja ini karena proyek ini memang untuk masa depan. Tetapi kalian sudah menghujat, nyinyirin katakanlah untuk proyek-proyek yang memang untuk masa depan, tetapi dilihatnya pada saat itu kalian dihujat dengan bandara sepi lah, bandara mubazir lah, ya yang pada akhirnya kalian bisa lihat saat ini gitu, walaupun kereta cepat masih belum jadi sampai ke Kertajati, tetapi sekarang sudah mulai rame gitu, dan ini adalah untuk proyek masa depan. Oke teman, jangan kemana-mana, kita tonton video-video berikut ini. Check it out. Salah satu bandara di Indonesia resmi dialihkan. Hah? Bandara mana? Faktanya bandara ini merupakan bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Jadi Bandara Husein Sastranegara Bandung bakalan pindah ke Bandara Udara Internasional Kertajati Majalengka. Jadi kalau dari Bandung menuju ke Bandara Kertajati itu bisa naik bis atau shuttle dengan perjalanan kurang lebih cuma 1 jam aja. Jadi dari Pasteur menuju tol Cisumdawu dan masuk ke tol Kertajati deh. Dan sampai juga ke Bandara Udara Internasional Kertajati. Ini jujur ya, first impression begitu masuk bandara satu sih, megah banget. Tiap sudutnya tuh estetik banget menurut gua, karena udah jadi bandara internasional kali ya. Jadi semuanya udah diperbarui. Dan resmi nih, semua penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung dialihkan ke Bandara Kertajati, Jawa Barat. Diprediksi mulai tahun depan Kertajati ini bakalan menjadi gerbang destinasi pariwisata Jawa Barat, lengkap dengan semua makanan khas dan oleh-olehnya. Buruan deh jadi yang pertama mencetak sejarah. Nah buat kamu nih, udah pernah terbang dari Bandara Kertajati belum? Kalian tahu nggak kalau sekarang Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati resmi beroperasi penuh melayani penerbangan domestik dan internasional pada hari Minggu kemarin 29 Oktober 2023. Nah kemarin aku nyobain ke sana naik bus Damri via tol Cisumdawu, which is cuman 1,5 jam aja dari Bandung. Nah untuk naik bus Damri ini dari Bandung kalian bisa naik dari Cicahem ataupun dari Kebun Kawung. Ternyata Bandara Kertajati ini bagus banget dan kalian harus tahu kalau ini adalah bandara terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Bener-bener segede itu dan sebagus itu. Fasilitasnya pun lengkap banget, ruang tunggu yang super nyaman, ada kids zone, ada resto dan coffee shop, ada oleh-oleh dan masih banyak lagi. Jadi sekarang terbang asik dari Kertajati. Nah buat kalian yang kesini menggunakan mobil pribadi, jangan lupa mampir ke Sumedang buat beli oleh-oleh khas Sumedang. Ini ada tahu Sumedang, ubi cilembu, peyem, dan masih banyak lagi.
tadi perjalanan kita dari Bandung ke Kertajati itu nyaman banget, kita nggak ketemu macet, apalagi tadi pas di tol enak ya pemandangannya juga bagus. Cuman kisaran 1 jam udah sampai, jadi menurut kita sih worth it banget perjalanan. Keren. Nyaman lah. Kalau kita kan seneng aja ya, jadi kalau ada penerbangan langsung dari Kertajati ke Ngurah Rai itu sangat menghemat waktu. Dan itu ini juga bandaranya bagus banget, optimal sekali pelayanannya, dan potensi kedepannya juga keren nih kelihatannya. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Bandung bisa langsung juga, nggak perlu ke Jakarta lagi gitu. Jadi enak sih, seneng aja. Ya. Cukup besar ya. Cukup besar. Kalau kita kan ini belum explore ya. Nanti kalau bisa sih lebih banyak counter foodnya. Kalau kita suka kuliner soalnya, jadi sih kalau misalnya nanti sudah optimal di Kertajati, kita pasti seneng aja ngeliatnya. Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati adalah salah satu proyek besar dengan visi jangka panjang pemerintahan Joko Widodo. Dengan posisi strategis di jantung Provinsi Jawa Barat, Bandara Kertajati memberi solusi transportasi udara bagi masyarakat di kawasan Bandung Raya dan sekitarnya, seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Ciayu Majakuning. Bandara Kertajati juga memiliki potensi pengembangan yang sedemikian terbuka di masa mendatang. Saya ingin bertujuan dari Bandara Kertajati. Biasa saya lewat Soekarno sih, Jakarta. Terus baru tahu ini udah ada di Kertajati lagi, baru ini ke Kertajati. Lebih menguntungkan lah harusnya ya, karena jarak tempuh juga lebih dekat, lebih mudah lah buat sampai ke sini. So far keren sih, udah sampai ke tahap seperti ini bandaranya. Jauh sebelum saya terakhir ke sini, lebih banyak perkembangan sekarang. Semoga bisa tetap dipertahankan lah yang udah ada di sini dan terus majulah buat Bandara Kertajati. Bandara Kertajati ini memang terletaknya kan di Kabupaten Majalengka. Mungkin sebagian orang belum kenal Majalengka. Tapi setelah ada bandara ini, maka masyarakatnya sudah jauh lebih maju. Kalau kita lihat beberapa pegawai AFSEC misalnya, Aviation Security, itu 80% orang sini semua. Gitu. Kemudian juga yang lain-lain gitu ya, yang ada hubungan dengan bisnis aero itu orang-orang sini semua. Lalu kemudian dampak ekonomi masyarakatnya tentu bertumbuh. Kalau lihat di sini sudah mulai ada hotel. Dulu kan tidak pernah terbayang di Majalengka bakal ada hotel sekelas misalnya Horizon, kemudian nanti ada Aston gitu ya di dekat-dekat sini gitu ya. Jadi pertumbuhannya sangat baik. Nah, ini luar biasa nih. Jadi ini challenging banget. Dengan luasan 1.800 hektar, itu kan gede banget nih bandara ini. 1.800 hektar, tanahnya masih banyak yang kosong, lahan yang sudah siap kita investasikan. Saat ini sudah masuk beberapa investor yang berminat untuk bekerja sama membangun fasilitas-fasilitas pendukung kita. Contoh misalnya kita ingin ada cargo village di sini. Itu ada sekitar puluhan hektar di sini yang sudah kita set up sesuai master plan. Lalu kemudian kita juga ada hanggar yang juga siap kita bangun, dikerjasamakan dengan calon mitra strategis. Kemudian di depan kita sini nanti di parkir tadi, Akang parkir di situ akan ada 3 hotel juga yang kita bangun, persis di depan bandara. Jadi orang nanti nggak jauh-jauh, kalau mau istirahat tinggal jalan kaki aja nyampe gitu. Kira-kira kayak gitu tuh yang akan kita bangun ke depan. Pemerintahan Joko Widodo telah membangun proyek-proyek infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur transportasi memiliki posisi penting sebagai lokomotif kemajuan seluruh sektor pembangunan. Program-program utama Kementerian Perhubungan menjawab kebutuhan konektivitas transportasi pendukung ekonomi dan logistik. Pariwisata, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sampai ibu kota Nusantara. Salah
Salah satu proyek strategis infrastruktur transportasi itu adalah jaringan kereta api Trans Sulawesi. Mulai dibangun tahun 2015 di awal pemerintahan Joko Widodo, rute kereta api pertama Makassar-Parepare resmi beroperasi pada 29 Maret 2023. Di masa mendatang, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dari ujung selatan sampai utara, di bagian barat dan timur Pulau Sulawesi. Oke teman, sekali lagi bahwa kita jangan terjerumus ke dalam situasi politik. Ya seperti saya jelaskan tadi bahwa kita ini ya jangan sampai pecah gara-gara hal politik. Karena politik itu tidak ada teman sejati, tidak ada lawan sejati. Mereka bisa berkoalisi saat ini, nanti pecah, kemudian bermusuhan. Nah kita sebagai warga negara Indonesia biasa jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal politik itu. Kita santai-santai saja. Yang jelas bagaimana pembangunan ini terus berlanjut untuk kesejahteraan dan kemakmuran kita sebagai bangsa Indonesia. Oke teman, demikianlah konten kali ini. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat. Saya pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari Bandung teman. Sarangeo. Dadah.